simulasi teman-teman semua untuk bagaimana cara menentukan nilai variabilitas, heritabilitas, kemudian heritabilitas kemajuan seleksi, dan juga sampai nanti kita menghitung KKF untuk jagung. Jadi untuk galur tanaman jagung. Nah, data yang kita butuhkan, teman-teman, itu yang pertama kita membutuhkan data galur hasil persilangan. Nah, ini yang ke bawah ini adalah data galur hasil persilangan. Yang di sini, ini yang saya blok warna, mau warna apa? Warna kuning ya. Saya blok warna kuning. Ini adalah data galur hasil persilangan. Nah, ini seperti yang teman-teman tanam di lapangan dalam satu petakan. Jadi dalam satu petakan. Nah, kemudian kita juga teman-teman memerlukan data tetua. Jadi tetuanya ada dua. Jadi ada tetua jantan, ada tetua betina. Nah, ini data tinggi tanaman tetua jagung putih atau jagung pulut. Nah, ini datanya, data tetuanya sampai ke bawah sini. Ini yang saya blok warna abu-abu muda ya. Nah, ini data tetua jagung putih. Nah, kemudian kita juga memerlukan data tetua satunya karena tetuanya ada dua ya. Nah, ini yang di sini yang sampai ke bawah sini ini adalah data jagung tetua ungu. Jadi ini tetua ungu. Jadi kita ada 3 data. Galur hasil persilangan, tetua betina, sama tetua jantan. Nah, setelah itu teman-teman, setelah kita mendapatkan data tersebut, kita lanjutkan. Yang pertama itu adalah kita menghitung data rata-rata galur. Nah, caranya tinggal kita ketik seperti yang sudah dicontohkan di sini, sama dengan untuk rata-rata average ya, average sama dengan average buka kurung. Kemudian teman-teman blok dari bagian data yang paling ujung atas 233 tinggi tanamannya sampai 216 gini di blok. Kemudian tutup kurung. Setelah itu di enter. Udah seperti ini saja. Aman ya? Nah, kemudian berikutnya kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk menghitung ragam fenotip. Nah, ragam fenotip itu sama dengan varian fenotip. Jadi dalam bahasa Inggris itu kita sebut varian. Dalam bahasa Indonesia kita sebut ragam. Nah, teman-teman di sini cara menghitungnya itu cukup sama dengan gitu ya. Sama dengan var titik P gini. Biasanya di Excel nanti dia sudah nunjukin. Ada kan? Nah, var P gini, kita klik ini, kemudian buat buka kurung, kurung buka, terus habis itu kita blok seperti yang tadi caranya. Nah, seperti ini. Kemudian tutup kurung, enter. Udah, seperti itu caranya. Nah, kalau mau ngecek rumusnya ada yang di bagian atas. Rumus tadi. Nah, setelah itu kita menghitung ragam error atau varian error. Jadi kalau ada kata varian sama ragam itu artinya sama, teman-teman. Varian dalam bahasa Inggris, ragam dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk menghitung ragam error, kita memerlukan varian fenotip tetua jantan dan tetua betina. Jadi dikurangkan dari ragam fenotip tetua jantan dan tetua betina. Maka caranya, teman-teman, kita kan sudah punya nih data tinggi tanaman tetua betina. Yang ke bawah ini ya. Nah, di sini nanti kita bisa hitung. Caranya sama dengan tadi, cara menghitung ragamnya. Jadi sama dengan var titik P buka kurung, kemudian datanya kita insertkan. Nah, caranya gini. Sama dengan var titik P. Nah, dia kan sudah keluar nih rumusnya. Kita tinggal klik aja rumusnya, buka kurung. Kemudian kita blok yang data yang mau kita cari varian fenotipnya.
Blok semua sampai ke bawah. Nah, jangan kelewat. Tutup kurung, enter. Nah, sudah ketemu kan datanya kan? Nah, nanti untuk yang ke sampingnya, untuk tetua jantannya, teman-teman nggak usah nulis rumus lagi. Langsung di sini aja diklik, cari tanda seperti kotak kecil di ujung. Nah, tinggal tarik ke samping. Gitu. Jadi kalau misalnya ini kita hapus ya, kita hapus dulu. Nah, kita klik yang di sini, ini kan ada ujung kotak kecil ya, di samping. Tinggal, sorry. Nah, tinggal nanti ditarik aja ke belakang. Nah, sudah ketemu. Gitu. Jadi kalau di depannya sudah ada rumusnya, di belakang tinggal tarik aja. Nah, nanti untuk mencari ragam errornya, itu sama dengan ragam tetua 1 dikurangi ragam tetua 2. Jadi ini dari nilai 870 dikurangi 381,41 maka ketemu 419,28 gitu ya teman-teman ya. Sudah untuk ragam error sudah. Nah, kemudian kita mencari ragam genotip. Nah, ragam genotip itu adalah pengurangan dari ragam fenotip dikurangi ragam error atau ragam yang disebabkan oleh lingkungan. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini kebetulan nilainya negatif, teman-teman. Jadi ragam fenotip dikurangi ragam lingkungan nilainya negatif. Jadi minus 94,50, tapi nggak apa-apa, kita biarkan saja. Nah, selanjutnya teman-teman menghitung STADEV. STADEV itu standar deviasi. Nah, ini adalah STADEV, standar deviasi untuk fenotip. Nah, ini juga caranya sama, teman-teman. Jadi, teman-teman tinggal mencari rumus STADEV yang ada pada Excel. Jadi, caranya tinggal sama dengan STADEV. Nah, ini ada ya, STADEV P. Standar deviasi untuk fenotip. Standar deviasi fenotip, kita klik. Nah, setelah itu, teman-teman blok nilainya yang dari galur ini semuanya. Kemudian tutup kurung, enter. Gitu. Nah, kemudian tadi kan kita ada berkendala ya, teman-teman ya. Karena ragam genotip kita itu minus. Nah, sehingga untuk STADEV genotipnya kita anggap 0. Nah, tetapi kita contohkan yang di samping nih, teman-teman, yang tidak 0. Jadi kita juga ada data hasil penelitian untuk tanaman jagung yang sudah kita amati itu diameter batang. Jadi di diameter batang ini kita punya data sama. Ini adalah diameter batang galur, ini diameter batang tetua putih, kemudian ini diameter batang tetua ungu. Nah, teman-teman, di sini kita bisa menghitung nilai STADEV genotipnya karena tidak minus. Jadi dia tidak minus. Jadi standar deviasinya bisa kita hitung. Di sini ini kan kita sudah ketemu dengan cara yang sama tadi ya. Untuk STADEV fenotip kan sudah kita dapatkan. Nah, kemudian untuk STADEV genotip itu kita menghitungnya itu dengan rumus sama dengan SQRT dari data ragam genotip. Jadi ini ragam genotipnya karena dia tidak sama dengan 0, maka kita bisa menghitungnya. Di sini rumusnya sama dengan SQRT dari nilai ragam genotip, artinya diakarkan. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi sama dengan biasanya kalau kita ketik SQRT. Nah, ini kan sudah ada nih di Excel. Nah, tinggal kita masukkan aja kalau sudah ada di Excel, terus kita masukkan data ragam genotipnya, kemudian kita enter. Nah, sudah selesai seperti itu untuk menghitungnya. Nah, kalau sudah, teman-teman, kita sekarang mulai menentukan berapa sih nilai variabilitasnya untuk fenotip dan genotip, berapa nilai heritabilitasnya, kemudian
berapa nilai kemajuan genetiknya, kemajuan dari hasil seleksinya, dan juga nilai KKF-nya. Nah, jadi di sini teman-teman kita tinggal pindah-pindah saja datanya. Oh iya, ingat pesan saya ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu ragam, dalam bahasa Inggris varians. Jadi varian sama dengan ragam. Nah, ini saya pindahkan saja teman-teman datanya. Ini kan kita nulis varian P. Nah, ini data 324,78 ini berasal dari sini teman-teman. Ini ya. Dari ragam fenotip. Sama kan? Nah, kemudian yang errornya, varian errornya juga sama dari sini. Sama kan? Sama. Nah, kemudian saya kecilkan biar agak terlihat ininya. Nah, di sini kemudian varian genotipnya juga sama, teman-teman. Ini kita copy dari atas. Ini kan varian genotipnya. Kita copy dari atas. Kemudian di sampingnya ini kita kasih angka positifnya, teman-teman. Seandainya dia positif. Nah, kemudian di sini ada standar deviasi fenotip sama, kita copy dari sini, kita pindahkan ke sini. Kemudian standar deviasi genotipnya tadi 0 ya. Kita tulis di sini 0. Karena ragam genotipnya sama dengan 0 ya, ini kita kemarin. Nah, kemudian kita hitung di sini perumpamaan, teman-teman. Yang warna kuning ini perumpamaan. Kalau seandainya varian genotipnya itu tidak minus. Seandainya dia tidak minus kan nilainya ini, maka nilainya di sini. Jadi ini rumusnya sama dengan tadi, SQRT sama dengan SQRT dari ragam genotip. Jadi ini sama dengan gini, sama dengan SQRT gitu ya, dari nilai ini. Nilainya sama, gitu ya. Nah, kemudian dari sini kita mulai menghitung untuk nilai variabilitas. Jadi nilai variabilitasnya dari fenotip. Variabilitas fenotip langsung kita hitung. Ini kan nilainya sudah ada nih. Varian fenotipnya kan sudah ada. Nah, kemudian untuk menentukan nilainya dia termasuk variabilitas luas atau variabilitas sempit, maka cara menentukannya kita bisa menengok di panduan praktikum Anda. Itu ada di halaman variabilitas di halaman 34. Di sini. Di halaman 34. Jadi ragam genotip jika dia lebih besar dari 2 kali standar deviasi, maka dia tergolong luas. Yang sini ya, yang ini. Nah, kalau misalnya ragam genotip lebih kecil sama dengan 2 kali standar deviasi, maka dia tergolong sempit. Yang ini teman-teman standarnya. Nah, sehingga maka di sini kita kalikan 2 kali stadef. Jadi sama dengan 36,43. Ini adalah 2 kali perkalian dari standar deviasi fenotip. Nah, standar deviasi fenotipnya yang mana, Bu? Yang di sini. Ini tadi kan ada nilai stadefnya nih, yang 18,02. Nah, itu tinggal dikalikan 2 aja. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian demikian juga yang genotip juga sama. Jadi karena genotip ini akhirnya jadi 0, teman-teman. Kenapa jadi 0? Kan tadi stadef genotipnya 0 karena ragam genotipnya negatif. Gitu ya. Nah, selanjutnya menentukan nilai heritabilitas. Jadi nilai heritabilitas itu bisa kita hitung dengan membagi ragam genotip dibagi ragam fenotip. Maka di sini ragam genotip dibagi dengan ragam fenotip. Nah, kalau misalnya di sini jadi C38 ini ya. C38 ini yang ini ya. Ini C21 ya. C38
C38 dibagi dengan B37. Jadi yang ini C38 dibagi B37. Ragam genotip dibagi ragam fenotip gitu ya. Nah, kemudian yang bawahnya ini teman-teman tinggal dikalikan 100. Kenapa? Karena biasanya untuk heritabilitas itu dia pakai persen satuannya. Jadi supaya satuannya itu masuk ke persen, maka dikalikan 100. Nah, untuk standar menentukan heritabilitasnya rendah, sedang, atau tinggi, teman-teman bisa cek di panduan praktikum halaman 35 yang ujung atas. Yang ini. Itu ada standarnya. Jadi kalau heritabilitasnya lebih kecil dari 20, heritabilitas rendah. Jika 20 sampai 50 itu heritabilitas sedang, kalau lebih dari 50 itu heritabilitas tinggi. Gitu penentuannya nanti caranya. Oke, kemudian setelah itu kita masih bisa melanjutkan teman-teman itu untuk menghitung kemajuan genetik harapan. Nah, untuk menghitung nilai kemajuan genetik harapan, itu kita mengalihkan nilai intensitas seleksi. Nah, kalau di sini kan terlihat nih nilainya 1,76. Nah, kira-kira dari mana nilai 1,76? Nah, itu dari nilai intensitas seleksi 10%. Nah, kalau di panduan teman-teman yang ada di halaman 35, ini akan ada nilai intensitas seleksi 5%. 5% itu nilainya intensitasnya 2,06. Nah, yang Ibu masukkan di sini itu adalah intensitas seleksi 10%. Itu nilainya 1,76. Gitu ya. Nanti itu bisa dicek di tabel intensitas seleksi. Ada di buku pemuliaan tanaman. Kalau enggak nanti bisa di-search di online ya, bisa juga ditemukan. Nah, kemudian ini dikalikan dengan C48. C48 itu adalah nilai heritabilitas. Kemudian dikalikan C39 ya. C39 itu adalah stadef fenotip. Itu cara menentukan nilai kemajuan genetik harapan. Nah, untuk penentuan nilainya rendah, kemudian agak rendah, tinggi, agak tinggi dan tinggi, itu lihat di sini teman-teman. Di halaman 35 panduan praktikum. Yang ini ya, nanti lihatnya di sini. Oke, sudah ada untuk menentukan kriterianya. Dan yang terakhir, teman-teman, itu kita cek koefisien keragaman fenotip. Nah, ini untuk melihat apakah galur hasil pemuliaan kita atau persilangan kita itu layak diseleksi atau enggak. Biasanya harapannya dia tidak sempit ya, agar layak untuk diseleksi. Nah, koefisien keragaman fenotipnya ini dengan cara membagi, kita cek ya, C39. C39 itu stade fenotip ya. Kemudian dibagi dengan C50. C50 itu adalah nilai rata-rata. Rata-rata galur. Nah, ini kalau untuk koefisien keragaman fenotip. Nah, kalau genotip nanti bisa dicek dari rumus yang Ibu buat di samping sini, teman-teman. Yang dia nilainya nggak 0. Yang nilainya nggak 0, kita bisa cek nilai KKG-nya, koefisien keragaman genotipnya. Nah, untuk kriterianya itu belum ada di panduan praktikum Anda, jadi sudah kami munculkan di sini kriterianya. Jadi nanti teman-teman bisa cek di sini, nanti soft file-nya akan kita bagikan supaya nanti bisa dipelajari. Jadi ada dua versi, ada yang nilainya negatif dan ada yang nilainya positif. Nanti kalau mendapatkan nilai negatif, cara kerjanya Anda ikutin yang contoh tinggi tanaman.
Kalau misalnya Anda dapat positif, maka Anda ikuti contoh kami yang di diameter batang. Ya, begitu ya teman-teman untuk cara menghitung nilai variabilitas, heritabilitas, kemudian kemajuan genetik harapan, dan koefisien keragaman baik fenotip dan genotip.